Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Dengan materi yang pertama yaitu benda-benda yang digunakan ketika musim hujan, kalimat pujian, aturan saat makan, dan yang terakhir belajar berjalan di air. Nah, subtema 3 dengan tema penghujan. Anak-anak bisa lihat ya, gambar di sini ada orang berkendara dengan menggunakan jas hujan, lalu ada yang menggunakan payung. Nah, itu adalah benda-benda atau alat yang digunakan ketika musim hujan. Yuk sekarang kita baca cerita di bawah. Musim hujan. Musim hujan datang. Kita bisa menikmati sejuknya udara. Hampir setiap hari turun hujan. Matahari bersembunyi di balik awan. Petani menyambut gembira datangnya musim hujan. Tanaman dan pohon dapat tumbuh subur disiram oleh air hujan yang turun. Nah, pakailah payung atau jas hujan agar kamu tidak kehujanan. Jaga kondisi tubuh dengan makanan bergizi agar kamu dapat beraktivitas dengan baik. Selanjutnya, ketika musim hujan ataupun musim kemarau, kita wajib bersyukur kepada Allah. Yuk kita baca, terima kasih hujan. Nah, hari ini hujan turun sejak pagi. Siti dan Lani tetap semangat berangkat ke sekolah. Lani memakai jas hujan saat pergi ke sekolah. Siti memakai payung saat pergi ke sekolah. Siti dan Lani terlindung dari hujan. Pohon-pohon dan tanaman terlihat segar. Pohon dan tanaman disiram air hujan. Katak bernyanyi gembira, menyanyikan lagu datangnya hujan. Terima kasih hujan, kau membasahi bumi, kau memberi kebahagiaan bagi semua makhluk. Nah, sekarang yuk kita pelajari benda-benda apa saja yang biasa kita gunakan ketika musim penghujan. Siti memiliki perlengkapan untuk musim hujan. Perlengkapan tersebut melindungi tubuhnya. Pasangkan dengan menarik garis antara gambar dan nama benda. Yang pertama, gambar apakah itu yang berwarna hijau? Iya, itu adalah gambar jas hujan. Lalu yang kedua yang berwarna biru? Selimut. Yang ketiga? Iya, betul itu jaket. Lalu yang keempat, payung. Dan yang terakhir yang berwarna ungu? Sepatu boot. Nah, itulah alat-alat atau benda yang biasa kita gunakan ketika musim hujan supaya tubuh kita tetap sehat dan terlindung dari air hujan. Amati gambar berikut. Mana gambar yang sesuai dengan kalimat pujian? Nah, kalimat pujiannya ada di page selanjutnya. Yang pertama, alangkah indahnya bunga bermekaran pada musim hujan. Nah, gambar manakah yang ada gambar bunga bermekaran? Iya, betul, gambarnya yang ini. Lalu yang kedua, alangkah sejuknya udara siang hari saat hujan. Yang mana gambarnya? Iya, betul, gambarnya Siti sedang berada di luar rumah dan menikmati saat hujan baru reda. Nah, yang ketiga, pohon-pohon itu terlihat segar tersiram hujan. Yang mana gambarnya? Nah, anak-anak sambil menyimak di buku tema ya, nanti sambil menggunting dan juga menempelkan hasilnya. Nah, itu adalah gambar pohon yang sedang tersiram air hujan. Lalu yang keempat, anak-anak bermain hujan dengan gembira. Iya, gambarnya yang ini ada Benny dan Udin sedang bermain hujan di luar ruangan. Lalu yang kelima, Katak bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Yang mana gambar Katak? Nah, ini adalah gambar Katak yang sedang bernyanyi lagu turunnya hujan dengan gembira. Nah, anak-anak, tugas kalian sambil menyimak video ini juga menempel dan menggunting gambar yang sudah bisa Titi taruh di sini ya. Selanjutnya kita belajar tentang aturan saat makan. Maupun makan di sekolah, di rumah, ataupun di luar, kita harus menerapkan aturan makan. Aturan makan ini wajib kalian lakukan. Nah, aturan adalah tata tertib yang harus ditaati. Aturan dibuat agar hidup menjadi teratur. Aturan tidak boleh dilanggar. Orang yang melanggar aturan akan mendapat hukuman. Salah satu aturan di rumah adalah aturan makan.
Nah, berikut contoh aturan saat makan. Yang pertama yaitu mencuci kedua tangan. Apalagi pada saat pandemi corona seperti ini, kita harus sering-sering mencuci tangan dan juga menjaga kebersihan supaya apa yang kita makan itu tetap sehat dan bersih. Lalu yang kedua, duduk dengan sopan. Nah, kalau di adat kita duduk itu di kursi, tidak dengan kaki. Biasanya kita menyebutnya jegang, itu nggak boleh ya, tidak sopan. Lalu yang ketiga, membaca doa. Lalu yang keempat, makan dengan pelan, tidak terburu-buru. Karena tergesa-gesa dan terburu-buru itu adalah sifat setan. Lalu yang kelima, tidak berbicara saat makan. Dan yang terakhir, makan menggunakan tangan kanan. Berilah tanda centang untuk gambar yang sesuai dengan aturan saat makan. Nah, kita memberi tanda centang untuk aturan makan. Yang sesuai yang mana? Yang pertama, ada gambar Benny makan menggunakan tangan kanan dan juga tangan kiri. Itu benar atau salah? Iya, itu salah. Seharusnya makan itu menggunakan tangan kanan. Kalaupun ada lauknya, seperti contoh, seperti di gambar paha ayam. Nah, itu juga diambil menggunakan tangan kanan, tidak dipegang menggunakan tangan kiri. Lalu yang kedua, ada gambar Lani sedang mencuci tangan. Betul atau salah? Iya, benar. Beri tanda centang. Lalu yang ketiga, nah, ada gambar Benny berdoa sebelum makan. Benar, dicentang sampingnya. Nah, ini sedangkan Siti tidak berdoa. Benar atau salah? Ini salah. Lalu pada gambar yang paling akhir, tersedak saat makan karena banyak bicara. Ini dicentang atau disilang? Disilang, ya betul. Yang benar itu makan dengan rapi dan sopan, tidak berbicara. Nah, sekarang kita belajar tentang berjalan di air. Ayo disimak pelajaran di sampingnya ya. Pagi hari pada musim hujan. Pagi hari ini cuaca cukup cerah. Matahari bersinar tidak terlalu terik. Benny mengajak teman-temannya bermain di kolam renang. Kesegaran air membuat tubuh kita sehat. Benny, Udin, dan Edo sudah berganti pakaian. Mereka melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mereka menggerakkan badan sambil bernyanyi, pundak, dan kepala. Benny belum pandai berenang, akan tetapi Benny senang bermain di kolam renang. Benny memiliki kolam yang dangkal. Benny belajar berjalan di air. Bermain di kolam renang sungguh menyenangkan. Ayo kita belajar berjalan di pinggir kolam. Lakukan sambil berpegangan pada pinggir kolam. Berjalanlah mengelilingi pinggir kolam. Nah, mau kita olahraga apapun seperti berenang, bulu tangkis, lari-lari, kita wajib melakukan pemanasan atau sering disebut stretching. Nah, berilah pujian untuk keberhasilan yang telah dicapai. Tadi Edo, Benny, dan Udin sudah berani. Mereka menghilangkan rasa takut mereka untuk berjalan di dalam air. Jadi kalimat pujian apakah yang sesuai, yang pantas kita berikan untuk Benny, Udin, dan Edo? Nah, yang pertama adalah, wah, kamu hebat Benny, kamu berani berjalan di dalam air. Lalu yang kedua, ye, kamu bisa mengalahkan rasa takutmu Edo, ayo belajar lebih keras lagi. Lalu yang terakhir, wah, kamu memang hebat Udin. Nah, itu adalah contoh kalimat-kalimat pujian. Nah, sekian dari Bu Satiti. Semoga apa yang Bu Satiti sampaikan kepada kalian bisa bermanfaat. Sekian, mari kita tutup pembelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.